Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, maka akan ada pengharapan dalam kehidupan kita. Dan tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu ada kekuatan yang memampukan kita untuk tetap terus percaya akan janji-janji Tuhan. Karena itu hari ini kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya rahmat-Mu atas kami, tak henti-hentinya kasih setia dan pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sadar betul kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Karena itu berbicaralah bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan kepada Nuh di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang seperti ini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perhatikan kata ini. Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi jebakan iblis hari-hari ini adalah kita membenci sesama kita. Kita sakit hati kepada sesama kita sehingga akhirnya sesama manusia saling sikat, sesama manusia saling injak, sesama manusia saling bunuh, sesama manusia saling menumpahkan darah. Lihat permainan liciknya iblis. Tetapi jangan pernah lupa, apa yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi jangan sampai kita salahkan hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya Yohanes jelas mencatat bahwa barang siapa yang membenci sesamanya, membenci sesama manusia adalah seorang pembunuh. Mungkin kau tidak menumpahkan darah, tapi engkau benci kepada sesamamu, engkau benci kepada suamimu, engkau benci kepada istrimu, engkau benci kepada mertuamu, engkau benci, engkau sakit hati kepada hamba Tuhanmu. Saudara, engkau sedang membunuh sesamamu. Alkitab jelas mencatat, barang siapa yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kita, peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan manusianya musuh kita, tetapi roh jahat yang sedang ada dalam hidup manusia tersebut. Karena Alkitab tadi kita baca dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6, jelas saudara dikasih dalam Tuhan, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jangan sampai kita kena tipu, jangan sampai kita kena jebakan iblis yang kita pikir itu adalah musuh kita, tetapi ternyata kita sedang dipermainkan untuk dipecah, untuk dicerai beraikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang harusnya kita saling mengasihi, kita saling menghormati, kita saling mengasihi, kita saling menghargai, tapi malah diperpecah. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Karena kedudukan, karena jabatan, karena harta, karena satu dan lain hal, ya kan? Maka manusia membenci sesama. Jangan pernah lupa, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Engkau membenci sesamamu, jangan salah kalau engkau akan makan benci mungkin dari anak-anakmu, mungkin dari orang-orang di sekelilingmu. Kenapa? Karena orang yang menyimpan benci
Dia sedang menyimpan sampah dalam hati dan hidupnya, sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak akan nyaman dengan sampah. Karena biar bagaimanapun kebencian tidak bisa disembunyikan. Nggak bisa disembunyikan, saudaraku. Makanya Alkitab jelas mencatat, Tuhan Yesus sendiri sampaikan buat setiap kita dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau engkau tidak mau dibenci, jangan membenci sesama. Kalau engkau mau hidup dikasihi, belajar mengasihi sesama. Kalau engkau mau dihargai, belajar menghargai orang-orang di sekeliling. Kalau engkau mau dihormati, belajar menghormati orang lain. Bahasa dunianya, jangan nyubit kalau engkau gak mau dicubit. Iya kan? Ini yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Kita membenci sesama kita, kita ngomongin dia dari belakang. Jangan salah, kalau suatu hari nanti engkau akan menuai apa yang kau lakukan. Engkau dibenci orang, kau diomongin orang dari belakang, kau disikat orang dari belakang. Karena itu yang engkau lakukan, itu yang engkau tabur. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan bahwa sampai hari ini hukum tabur tuai itu tetap. Kalau engkau dihianati, kalau engkau diselingkuhi suamimu, engkau selingkuhi istrimu, jangan balas, lakukan apa yang baik, karena itulah yang akan kau dapati dalam kehidupan. Biarlah engkau menumpukan bara api atas kepala mereka. Engkau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, karena engkau tahu kebenaran. Amin. Kita udah tahu kebenaran kok. Kita udah tahu kebenaran bahwa apa yang kita lakukan itu akan menimpa kehidupan kita. Makanya lakukan apa yang baik buat semua orang, maka engkau akan melihat segala yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sendiri yang ambil alih, Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupan. Hari ini kita diingat, hati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Peperangan kita bukan melawan manusia. Iblis, roh jahat, itulah musuh kita. Ya, mungkin orang itu sedang dipakai oleh iblis, oleh roh jahat. Tapi jangan sampai kita benci kepada manusianya, kita sakit hati kepada manusianya. Ketika kita benci kepada manusia, kita tidak berbeda dengan mereka. Kita juga adalah seorang pembunuh manusia. Karena ketika kita membenci sesama kita sedang menjadi seorang pembunuh manusia. Hati-hati dengan apa yang kau tabur, karena kau akan menuai apa yang kau tabur. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami bersyukur, kami terus dibekali, kami terus diajarkan, kami terus dibersihkan melalui setiap kebenaran benih firman, yang pada akhirnya kami menyadari kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Pada akhir kami menyadari, biarlah hati kami dijaga, dipagari dengan kasih setia Tuhan, sehingga apapun juga yang kami tabur adalah apa yang memuliakan nama Tuhan. Apapun juga kami tabur adalah apa yang menjadi hal kebaikan-kebaikan yang akan kami buat. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini benci terhadap sesamanya, sakit hati terhadap sesamanya, ingatkan kami ya Roh Kudus, bahwa peperangan kami, perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama daging itu bukan musuh kami. Kami tahu ketika kami membenci sesama kami sedang menjadi seorang pembunuh. Tuhan, ampuni kami. Jamah setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Penuhi dengan kasih, penuhi dengan kedamaian daripada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Allah, kami percaya Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka di ranjang-ranjang orang sakit. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam kehidupan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.